Bayangin, kamu lagi di Jawa Timur. Di antara 6 kabupaten, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, ada sebuah raksasa tidur yang megah banget, namanya Gunung Wilis. Ini bukan gunung biasa yang cuma jadi latar foto buat Instagram. Gunung Wilis itu kayak cowok misterius di pojok kafe. Kelihatan tenang dari luar, tapi kalau kamu coba deketin ceritanya banyak banget. Tingginya mencapai 2.563 meter di atas permukaan laut, cukup buat bikin kamu ngos-ngosan pas mendaki, sambil mikirin cicilan yang belum lunas. Dia bukan tipe gunung berapi yang suka marah-marah dan meletus tiba-tiba. Gunung Wilis ini tergolong gunung api nonaktif, atau setidaknya lagi tidur panjang. Karena statusnya yang kalem ini, lerengnya jadi subur banget. Pemandangannya hijau, udaranya sejuk, bikin pengen guling-gulingan di rumput sambil dengerin lagu-lagu indie. Tapi jangan salah, di balik keindahannya yang adem ayem ini, tersimpan cerita-cerita yang bisa bikin bulu kuduk berdiri lebih tegak dari tiang bendera pas upacara hari Senin. Siap buat buka halaman pertama? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa kamu pakai buat bahan obrolan biar kelihatan keren. Fakta pertama, Gunung Wilis itu ternyata bukan cuma satu gunung. Dia itu kompleks pegunungan raksasa, semacam boyband dengan banyak anggota. Puncak tertingginya, Puncak Liman, sering dianggap sebagai Gunung Wilis itu sendiri. Jadi kalau ada temanmu yang bilang, "Gue mau naik Gunung Wilis," kamu bisa jawab dengan sok tahu, "Wilis yang mana, bro? Puncaknya banyak, kayak gebetan loh." Fakta kedua yang gak kalah menarik adalah soal air terjun. Gunung Wilis ini kayak pabrik air terjun. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan kalau dihitung yang kecil-kecil. Air terjun Dolo di Kediri, air terjun Irenggolo Roro Kuning di Nganjuk. Konon, setiap air terjun ini punya penunggunya sendiri. Jadi, Wilis ini bukan cuma kaya akan air, tapi juga kaya akan cerita horor lokal. Efisien kan? Lanjut ke fakta ketiga. Di zaman kolonial Belanda, lereng Gunung Wilis pernah jadi pusat perkebunan kopi dan teh yang masif. Sisa-sisa kejayaan itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Ada bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang sekarang mungkin sudah jadi spot foto pre-wedding atau lokasi syuting film horor. Tapi salah satu fakta uniknya adalah gunung ini menjadi pagar alami bagi 6 kabupaten sekaligus. Posisi strategisnya ini membuat Wilis punya peran penting dalam ekosistem dan hidrologi regional. Jadi, lain kali kamu lihat Gunung Wilis dari kejauhan, ingatlah kalau dia bukan cuma gunung. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau kamu pikir promo tanggal kembar di e-commerce itu udah paling heboh, kamu belum dengar soal pasar setan di Gunung Wilis. Ini adalah pasar legendaris yang katanya cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau mereka yang lagi apes. Menurut cerita, pasar ini lokasinya ada di salah satu jalur pendakian. Di sana, suasananya ramai banget kayak pasar malam. Pedagang, pembeli. Bedanya, semua yang ada di sana itu bukan manusia, makhluk gaib, jin, arwah. Transaksi di pasar ini juga nggak pakai QRIS atau transfer bank. Para pedagang menawarkan berbagai barang, makanan, jimat. Kalau kamu tergoda dan membeli sesuatu, bayarannya bisa macam-macam. Bayaran umurmu, bayaran menukar barang pribadi. Yang paling sering diceritakan adalah jangan pernah mengambil kembalian dari mereka. Kalau kamu terima, artinya kamu setuju untuk jadi bagian dari dunia mereka. Jadi kalau tiba-tiba di tengah hutamu ditawari bakso, mendingan tolak. Kecuali kalau yang nawarin temanmu, itu beda cerita. Melihat cahaya lampu-lampu dari kejauhan yang setelah didekati ternyata nggak ada apa-apa. Sebuah dunia yang nggak butuh koneksi internet untuk eksis. Kalau tadi ada pasar gaib, sekarang kita naik level ke pemerintahan gaib. Di puncak Gunung Wilis, konon berdiri sebuah kerajaan megah yang tidak kasat mata. Penguasanya adalah sosok yang sangat dihormati, dikenal dengan nama Eyang Wilis. Siapakah beliau? Menurut legenda yang beredar turun-temurun, Eyang Wilis adalah seorang pertapa sakti mandraguna yang memilih gunung ini sebagai tempatnya untuk moksa, menghilang dari dunia fana untuk mencapai kesempurnaan. Beliau tidak benar-benar pergi, melainkan beralih dimensi dan menjadi penjaga spiritual gunung ini. Kerajaan gaib Eyang Wilis ini katanya super mewah. Istana-istananya terbuat dari emas dan permata. Tamannya lebih indah dari taman manapun di dunia. Tentu saja, semua ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya mata batin atau orang yang memang diizinkan oleh Eyang Wilis sendiri. Rakyatnya adalah para makhluk halus, dari jin baik sampai arwah para leluhur. Mereka hidup dalam tatanan yang teratur di bawah kepemimpinan Eyang Wilis yang bijaksana. Keberadaan Eyang Wilis dan kerajaannya ini sangat diyakini oleh masyarakat sekitar.
Ini bukan soal menyembah, tapi lebih ke bentuk rasa hormat kepada tuan rumah yang tak terlihat. Setiap nama pasti punya cerita. Nama Raditya mungkin dikasih orang tua biar anaknya jadi pinter. Nah, nama Willis ini ceritanya lebih rumit dari hubungan tanpa status. Ada beberapa teori tentang asal-usul nama gunung ini. Teori pertama, yang paling populer berasal dari bahasa Jawa kuno. Kata Willis berarti hijau, hamparan hijau yang menyejukkan mata, seperti wallpaper Windows XP versi raksasa. Teori kedua sedikit lebih dramatis. Nama Willis dihubungkan dengan Ki Ageng Willis. Beliau seorang pertapa sakti yang dulu bertapa di gunung ini. Karena kesaktian dan kebijaksanaannya, namanya melekat pada gunung. Teori ketiga, catatan sejarah zaman kerajaan Mataram kuno. Dulu dikenal sebagai Gunung Pawitra. Kata Pawitra dalam bahasa Sanskerta berarti suci atau keramat. Ini menunjukkan status sakral sejak zaman dulu. Perubahan nama dari Pawitra menjadi Willis mungkin terjadi seiring perkembangan bahasa. Terlepas dari teori mana yang paling benar, semuanya mengerucut pada satu hal. Gunung Willis adalah tempat yang istimewa. Keindahan alamnya yang hijau, Willis, kesuciannya sebagai tempat pertapaan Pawitra. Sosok legendaris yang menjaganya, Ki Ageng Willis. Jadi saat kamu menyebut Willis, kamu membangkitkan semua cerita itu. Berat juga ya? Kalau kamu pikir isi hutan Gunung Willis cuma pohon pinus dan monyet yang suka nyuri makanan pendaki, kamu salah besar. Ekosistem di sini jauh lebih kompleks dan menarik. Di lereng bawah, kamu akan menemukan hutan produksi dengan pohon pinus, mahoni. Tapi begitu naik lebih tinggi, vegetasinya berubah menjadi hutan hujan tropis pegunungan yang rapat dan lembab. Disinilah kamu bisa menemukan berbagai jenis anggrek hutan langka yang cantiknya kebangetan. Kantong semar yang misterius. Selain tanaman yang cantik-cantik, ada juga tanaman yang punya nilai mistis. Masyarakat lokal percaya beberapa jenis tumbuhan di Willis punya khasiat obat atau kekuatan magis. Misalnya, ada jenis akar-akaran tertentu yang dipercaya bisa menangkal roh jahat, daun-daunan yang kalau direbus bisa menyembuhkan penyakit. Tentu saja ini butuh penelitian lebih lanjut, tapi kepercayaan ini membuat masyarakat sangat menjaga kelestarian hutan. Mereka nggak menebang pohon sembarangan, karena siapa tahu pohon itu adalah apotek atau pagar gaib desa mereka. Dunia fauna di Gunung Willis juga nggak kalah seru. Gunung ini adalah salah satu habitat terakhir bagi beberapa satwa langka di Pulau Jawa. Kalau beruntung, kamu bisa bertemu dengan lutung Jawa yang bergelantungan manja di dahan pohon, atau mendengar suara elang Jawa yang gagah melintasi langit. Ada juga kijang, babi hutan, dan bahkan macan tutul Jawa, yawai, meskipun penampakannya sangat-sangat langka. Masyarakat percaya ada hewan-hewan tertentu yang merupakan jelmaan atau peliharaan makhluk halus. Misalnya, ada cerita tentang macan putih gaib yang menjadi pengawal Eyang Willis, atau ular raksasa yang menjaga salah satu air terjun keramat. Mendaki gunung itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Apalagi kalau mendaki gunung yang penuh misteri seperti Willis. Banyak banget cerita dari para pendaki. Salah satu yang sering diajak muter-muter. Pendaki merasa sudah berjalan berjam-jam. Ternyata hanya berputar di area yang sama. Jalur yang tadinya jelas tiba-tiba seperti hilang. Kompas mendadak error, GPS mendadak error. Ada cerita suara-suara aneh di malam hari. Suara orang memanggil namamu, padahal temanmu semua tidur pulas. Suara langkah kaki di sekitar tenda. Pas dicek nggak ada siapa-siapa. Suara tangisan perempuan. Alunan musik gamelan dari kejauhan. Pengalaman ini bisa membuat pendaki paling berani merinding. Banyak yang memilih begadang sampai pagi sambil zikir. Kisah terkenal, pendaki terpisah dari rombongan. Ia bertemu kakek tua berjubah putih. Kakek memberi petunjuk jalan, menunjuk sebuah arah, menyuruh berjalan lurus. Setelah itu, ia menemukan jalur utama, bertemu tim SAR. Fenomena ini bisa dijelaskan secara logis. Halusinasi auditori, halusinasi visual, kelelahan ekstrem, hipoksia, kekurangan oksigen di ketinggian, hipotermia. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan bisa terdengar seperti keramaian. Selalu rendah hati saat memasuki rumah orang lain, baik yang terlihat maupun yang tidak. Pada akhirnya, pertanyaan rahasia tersembunyi Gunung Willis, fakta atau mitos, mungkin tidak perlu dijawab secara definitif. Karena disitulah letak keindahannya. Gunung Willis dengan segala pesona alam dan balutan misterinya mengajarkan kita sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Ada ruang untuk keajaiban, untuk cerita, dan untuk hal-hal yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Misteri membuat hidup jadi tidak membosankan. Misteri itu seperti micin dalam masakan. Kalau kebanyakan bikin pusing.
Tapi kalau nggak ada sama sekali, rasanya jadi hambar. Pasar Setan, Eyang Willis, pendaki yang tersesat. Cerita-cerita ini memberikan jiwa pada gunung tersebut, mengubahnya dari sekadar tumpukan batu dan tanah menjadi sebuah entitas yang hidup dan bernapas. Ini adalah pengingat bahwa kita, manusia, hanyalah tamu kecil di alam semesta ini. Menjaga kelestarian Gunung Willis bukan cuma soal menjaga pohon dan hewan langka, tapi juga menjaga cerita dan kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Karena ketika hutan rusak, bukan hanya ekosistem yang hancur, tapi juga rumah dari mitos dan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kita akan kehilangan sebagian dari imajinasi kolektif kita, sebagian dari keajaiban yang membuat kita bertanya-tanya dan merenung. Kita akan kehilangan micin dalam kehidupan kita. Jadi, entah kamu percaya pada hal-hal gaib atau tidak, satu hal yang pasti, Gunung Willis adalah tempat yang luar biasa. Dia menawarkan keindahan alam yang nyata dan misteri yang memancing imajinasi. Karena dalam keseimbangan antara fakta dan misteri itulah kita menemukan makna yang lebih dalam tentang alam dan tentang diri kita sendiri.